Halo pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan penyanderaan di Pondok Indah, lalu di segmen kedua, serangan balik Jessica, serta sebagai penutup, simak kepala daerah terjerat korupsi. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Perampokan disertai penyanderaan menimpa keluarga mantan petinggi perusahaan perminyakan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berkat kesigapan polisi, seluruh sandera berhasil dibebaskan tanpa jatuh korban. Aksi perampokan disertai penyanderaan pada Sabtu pagi 3 September 2016 menggemparkan warga perumahan elit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Drama perampokan itu dialami keluarga Asep Sulaiman, warga Jalan Bukit Hijau 9, nomor 17, Pondok Indah. Asep Sulaiman diketahui sebagai mantan senior vice president bidang eksplorasi dan hubungan eksternal Exxon Mobil Indonesia. Alumnus Teknik Geologi Universitas Pajajaran itu sudah pensiun sejak Mei 2016. Beredar kabar, perampokan tersebut terjadi sejak pukul 6 pagi. Menurut pengakuan asisten rumah tangga korban berinisial R, 2 orang perampok masuk ke rumah setelah menodongkan senjata api. Begitu di dalam rumah, para pelaku langsung menyandera Asep, istri, seorang anak, dan asisten rumah tangga. Kasus ini terungkap setelah warga yang mendengar teriakan dari dalam rumah korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Tidak mau ambil resiko, Kapolres Metro Jakarta Selatan dibantu personel dari berbagai kesatuan di Polda Metro Jaya langsung turun ke TKP untuk melakukan upaya pembebasan. Sejak pukul 9 pagi, polisi mulai mengepung rumah Asep, mengatur strategi menerobos rumah sambil bernegosiasi agar para pelaku membebaskan sandera. Karena upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, polisi mulai mencoba masuk ke dalam rumah Asep Sulaiman untuk menyelamatkan 4 sandera. Setelah melakukan pengepungan selama lebih dari 7 jam, sekitar pukul 14:05, polisi bersenjata laras panjang mulai merangsek masuk. Upaya penyelamatan ini sempat diwarnai belasan kali tembakan. Tak lama kemudian, sekitar pukul 14.13 WIB, polisi membawa keluar seorang perempuan yang menggendong anak kecil dan seorang pria yang dipapah. Oleh polisi, mereka yang diduga sebagai sandera langsung dilarikan ke rumah sakit. 20 menit kemudian, polisi kembali membawa seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku. Diiringi sorakan massa, tersangka ini dimasukkan ke dalam mobil dengan pengawalan ketat polisi bersenjata laras panjang. Sedangkan satu perampok lainnya digiring keluar dari rumah korban pada pukul 14.41 WIB. Polisi kembali memasukkannya ke dalam mobil lainnya dengan pengawalan ketat. Ditangkapnya 2 tersangka dan bebasnya 4 sandera tanpa ada pertumpahan darah membuat drama penyanderaan di Pondok Indah berakhir. Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhyarto, mengungkapkan bahwa penyanderaan di rumah milik Asep Sulaiman di Pondok Indah, Jakarta Selatan bermula dari upaya perampokan. Modusnya, pelaku masuk rumah korban dengan mengikuti pembantu rumah tangga yang biasa keluar pada pukul 6 pagi. Karena terdesak, para pelaku sempat memaksa korban untuk membuat perjanjian. Di sela drama penyanderaan, sempat menguat sejumlah rumor terkait motif para pelaku. Beredar kabar, perampokan dan penyanderaan itu dipicu oleh masalah hutang piutang hingga masalah keluarga. Kita dapat laporan sekitar jam 10 atau jam 8 pagi, sudah jam 9 lah kurang lebih, sudah dikepung lokasi ini dan sudah kita juga sampaikan peringatan-peringatan
Jadi tersangka sempat menangis di hadapan pemilik rumah, dan mereka membuat suatu skenario seolah-olah mereka berkeluarga, hanya hubungan persaudaraan. Ada membuat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik rumah, istri, anak, dan tersangka yang bersangkutan. Ya karena mungkin panik, karena kita sudah mengepung, sudah ada kekhawatiran. Nah akhirnya mereka berbuat kesepakatan semacam tidak terjadi apa-apa. Itulah modus yang sementara ini yang dapat kami dapatkan dalam proses kasus yang terjadi pada pagi ini sampai siang ini. Pasca penyanderaan yang gagal, 2 pelaku langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. 2 pelaku menjalani pemeriksaan di Subdit Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya. Dari informasi awal, polisi menduga tidak tertutup kemungkinan pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Para pelaku yang dibekuk di Pondok Indah adalah 2 orang warga asal Sragen. Mereka adalah AJ, 38 tahun, dan S, berusia 32 tahun, yang sehari-hari dikenal sebagai penyedia jasa video syuting di Sragen. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, polisi membawa tersangka perampokan di Pondok Indah AJ ke rumahnya di Komplek Islamic Village, Tangerang. Polisi menggeledah rumah AJ untuk mencari barang bukti lain terkait aksi perampokan yang mereka lakukan. Selain AJ, tersangka berinisial S juga ikut ke lokasi, namun tetap berada di dalam mobil. Saat penggeledahan, Ketua RT setempat juga diminta masuk ke rumah. Penggeledahan di rumah tersangka bertujuan mencari barang bukti lain demi kepentingan penyelidikan. Polda Metro Jaya memang mendalami kemungkinan penetapan tersangka lain dalam kasus perampokan Pondok Indah. Kecurigaan itu muncul setelah polisi menemukan 4 penutup kepala dari dalam tas pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono, menduga aksi ini sudah direncanakan dengan matang oleh para pelaku. Hal tersebut dilihat dari barang bukti yang ditemukan polisi di rumah korban, antara lain senjata api jenis Walther PPK dengan peluru berkaliber 32 mm, tali, jangkar, penutup kepala, teropong, pisau, borgol, dan pakaian pelaku yang tertinggal. Dari rumah AJ, penyidik Polda Metro Jaya menemukan 43 butir peluru kaliber 7,65 dan sertifikat security yang dimiliki tersangka. Dari sertifikat tersebut, terungkap sejumlah fakta, di antaranya AJ pernah bekerja sebagai security di Exxon Mobil sejak tahun 2010 hingga 2016. Tersangka juga pernah menjadi pengawal korban Asep Sulaiman selama 5 bulan. Penyidik membawa tersangka ke rumah di Tangerang, rumah AJS. Di sana kita melakukan penggeledahan karena memang kita mencari beberapa barang bukti yang mendukung terkait kejadian tersebut. Di sana kita dapatkan tadi saya sampaikan yang awal menemukan 43 butir peluru kaliber 7,65. Kemudian kita juga menemukan sertifikat yang bisa mengungkap jati diri tersangka AJS. Setelah melakukan investigasi panjang, Polda Metro Jaya menemukan indikasi jumlah pelaku perampokan dan penyanderaan di Pondok Indah berjumlah 5 orang. Untuk mendalami kasus, Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di hotel di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan, yang dijadikan tempat berkumpul pelaku untuk menyusun strategi sebelum beraksi. Dari keterangan petugas hotel, ada 5 orang yang berkumpul dalam satu kamar dengan AJ pada malam sebelum perampokan. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi perampokan. Atas keterangan itu, polisi kemudian memburu 3 pelaku lainnya dan mendalami motif para pelaku.
Terkait status pelaku berinisial AJ yang mengaku pernah bekerja di PT Exxon Mobil, polisi telah mengkonfirmasi hal tersebut pada PT Exxon. Dan PT Exxon membenarkan AJ pernah bekerja sebagai security VIP dan telah mengundurkan diri pada Juli 2016 lalu. Kita lakukan pendalaman, kemudian dari situ kita ketahui dari pengelola hotel ternyata mereka berlima. Kemudian kita dalami kembali dengan pelaku, ternyata mereka memang berlima di tempat tersebut. Kemudian kita bergeser ke kontrakan mereka. Ini kita temukan beberapa identitas yang nantinya kita gunakan untuk pengembangan terhadap ketiga pelaku yang lain. Sehari setelah kejadian, keluarga dan kerabat korban mendatangi rumah Asep Sulaiman. Tidak ada kegiatan di rumah Asep. Begitu juga garis polisi yang sebelumnya terpasang di depan rumah sudah dilepas. Kedatangan keluarga dan kerabat untuk menengok kondisi Asep dan keluarganya. Pengacara Asep, Syamsul Huda, menyatakan kondisi Asep terlihat baik, sementara istri dan anaknya sudah dibawa ke tempat lain. Syamsul belum bisa mengungkapkan motif sebenarnya dari dugaan perampokan dan penyanderaan tersebut. Ya, kita minta doa dari masyarakat supaya keluarga Pak Asep bisa melewati ini dengan cepat. Pihak kepolisian juga sudah bekerja sangat responsif. Kita terima kasih pada pihak kepolisian yang sudah memberikan respon terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Pak Asep dengan cepat. Sementara, lurah dan warga Pondok Indah mengakui peristiwa perampokan dengan penyanderaan baru kali ini terjadi di permukiman mereka. Atas peristiwa tersebut, mereka akan lebih menggiatkan pengamanan lingkungan. Selama ini, kondisi keamanan di lingkungan Pondok Indah terbilang kondusif dengan adanya 5 hingga 8 petugas keamanan di setiap RT. Terkait sosok Asep Sulaiman, warga menuturkan mantan petinggi perusahaan perminyakan itu sangat baik meski kurang aktif bersosialisasi di lingkungan mereka. Untuk sementara memang kalau di Pondok Indah ini memang sering juga terjadi ya, khusus yang di perumahan Pondok Indah, namun nggak seramai seperti sekarang ini sampai terjadi penyanderaan. Biasanya hanya rampok-rampok aja tiba-tiba sudah hilang gitu. Tidak sampai ada penyanderaan terus. Bukan cukup jauh, tapi anggota keamanan di sini cukup banyak sebetulnya. Cuman selama ini mungkin relatif aman, jadi sedikit lengah. Jadi kebetulan saya waktu sebelum jadi ketua RT juga sebagai koordinator keamanan di salah satu wilayah sini, sebetulnya selama ini cukup aman gitu. Jadi kita nggak menduga akan ada kejadian seperti ini. Nah, pemilik rumah saya dengar dari Pak RW di sini mungkin tidak terlalu aktif di lingkungan, tetapi beliau adalah mantan salah seorang pejabat di perusahaan. Hingga awal pekan ini, Polda Metro Jaya terus memburu 3 tersangka lain terkait kasus perampokan dan penyanderaan Pondok Indah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono, menjelaskan polisi intensif mencari keberadaan ketiga tersangka di 2 lokasi di luar Jakarta. Selain itu, polisi terus menggali keterangan 2 tersangka AJ dan S terkait hubungan dengan korban Asep Sulaiman. Untuk pendalaman, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari para korban, 2 tersangka, petugas hotel, hingga satpam perusahaan tempat tersangka bekerja. Dari pengejaran hampir sepekan, pada 8 September lalu, personel Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku yang diduga terlibat perampokan dan penyanderaan di Pondok Indah. 2 pelaku tersebut, RHN dan HS, dibekuk di tempat persembunyian mereka di Cilegon, Banten. Penangkapan ini berawal dari ditemukannya 1 unit mobil di kawasan Giant Palem, Tangerang pasca perampokan di Pondok Indah. Dalam kasus ini, RHN berperan sebagai sopir yang mengantar AJ dan S ke rumah Asep Sulaiman. Sementara HS ditangkap karena membantu pelarian RHN dari kejaran polisi. Dari kedua pelaku, polisi kemudian meringkus 1 orang lain, yakni SAS.
ini sendiri, inisial H ini sendiri kita ikuti pergerakannya dari mulai Jakarta, kemudian sempat ke wilayah Jawa Barat dan kembali lagi masuk ke wilayah Jakarta. Terakhir tadi pagi kita temukan kendaraannya, yaitu Fortuner yang merupakan mobil milik AJS. Ini ditemukan di Giant Palem, Karawaci. Berdasarkan penyelidikan dan penangkapan 5 tersangka, polisi akhirnya mengungkapkan motif tindak kejahatan di rumah Asep Sulaiman. Menurut Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Hendy Kurniawan, peristiwa tersebut murni bermotif perampokan. Motif ini sekaligus menepis sejumlah rumor yang mewarnai peristiwa ini, mulai dari soal hutang piutang hingga masalah keluarga. Menurut Hendy, motif ini terungkap lewat keterangan para pelaku dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan. Dari keterangan pelaku, juga diketahui aksi mereka dilakukan dengan terencana dengan aktor utama AJ yang tak lain mantan security Exxon Mobil. Untuk memantapkan rencana, 2 hari sebelum aksi, AJ dan teman-temannya melakukan pemetaan di rumah korban. Terungkapnya motif dan tertangkapnya seluruh pelaku melengkapi sukses kepolisian yang sebelumnya berhasil membebaskan keluarga Asep Sulaiman dari penyanderaan tanpa pertumpahan darah. Dan tentunya, kesikapan personel Bayangkara ini harus diapresiasi.